Jika kita mau membaca sejarah dengan jujur, maka kita tidak dapat menghitam putihkan karakter tokoh-tokohnya. Sejarah bukanlah kisah tentang iblis atau malaikat. Sejarah adalah kisah tentang kehidupan manusia. Sementara itu, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Di balik kelebihan-kelebihan seorang manusia, selalu terdapat pula kelemahan-kelemahannya. Juga di balik tindakan-tindakan yang dilakukannya, selalu ada alasan-alasan yang mendasarinya. Baik dan buruk suatu peristiwa sejarah sering bergantung pada perspektif bagaimana orang memandang peristiwa itu. Biasanya sudut pandang itu dikendalikan oleh kepentingan. Siapa berkepentingan apa? Begitu pula tentang tokoh-tokoh besar dalam sejarah Nusantara. Di balik nama besar yang berhasil mereka ukir, sering juga kita dapati hal-hal yang mencengangkan. Seperti halnya kisah-kisah ganjil tentang raja-raja Nusantara yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Meskipun di antaranya adalah tokoh-tokoh yang kita pandang sebagai pahlawan, namun di balik kepahlawanannya itu, terselip juga kisah kelam tentang pribadinya. Simak terus video ini hingga selesai. Kisah pertama, Kertajaya, Raja Kediri, mengangkat dirinya sebagai dewa. Kertajaya adalah Raja Kediri yang memerintah tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Kertajaya terkenal dengan kesaktiannya. Konon dia dapat berdiri di atas ujung tumbak atau pedang seharian tanpa terluka sedikit pun. Merasa diri sebagai orang yang paling sakti di dunia, maka dia menobatkan diri sebagai dewa. Dia mengeluarkan dekrit agar seluruh rakyatnya menyembah dirinya layaknya menyembah seorang dewa. Perintah itu berlaku juga bagi kaum Brahmana dari agama Hindu dan para biksu dari agama Buddha. Mereka yang menolak disiksa dan tidak sedikit yang dihukum mati. Kaum Brahmana maupun biksu lebih banyak memilih pergi dari wilayah Kediri daripada harus mengakui Kertajaya sebagai dewa. Padahal bisa jadi ya Kertajaya ini memang seorang dewa, tapi dewa mabuk kali ya. Dia sedang mabuk oleh kesombongannya. Sementara itu di Tumapel, salah satu wilayah bawahan Kediri, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah Akuwu atau penguasa di wilayah Tumapel. Ken Arok awalnya adalah seorang kepala geng perampok. Kemudian oleh Tunggul Ametung, Ken Arok diangkat menjadi senopati. Tujuannya agar di tempat itu tidak ada lagi perampokan karena kepalanya sudah mengabdi kepada penguasa. Ken Arok kemudian masuk ke lingkungan istana. Dia jatuh cinta kepada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Gegarannya ialah Ken Arok pernah melihat kain yang dikenakan Ken Dedes tersingkap. Ken Arok bertekad ingin mendapatkan Ken Dedes. Tetapi hal itu tidak mungkin selama Tunggul Ametung masih hidup. Oleh karena itu, Ken Arok bertekad untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan menggunakan sebilah keris sakti bernama keris Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Dengan begitu, bukan hanya bisa memiliki istri Tunggul Ametung yang cantik itu, Ken Arok juga merebut tahtanya. Situasi ini dimanfaatkan oleh kaum Brahmana. Mereka menobatkan Ken Arok sebagai titisan Mahadewa atau Dewa Siwa. Bukan hanya itu, kaum Brahmana juga mengajak Ken Arok untuk melawan Kertajaya.
Kaum Brahmana itu juga mempengaruhi rakyat Kediri agar memberontak kepada Kertajaya, raja mereka. Mengetahui hal itu, Kertajaya sangat marah. Dia seorang raja, minta diakui sebagai dewa, tapi ditolak oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana malah menobatkan seorang perampok, pembunuh, dan perebut istri orang sebagai titisan Mahadewa. Kemarahan itu semakin memuncak ketika mendengar kaum Brahmana itu bersekongkol dengan Ken Arok untuk melakukan makar terhadap dirinya. Kemudian Kertajaya memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Tumapel. Serangan Kertajaya dapat dipatahkan oleh Ken Arok sebab Ken Arok diperkuat oleh barisan kaum Brahmana dan para biksu, juga oleh rakyat Tumapel. Setelah Kertajaya gagal dengan penyerbuannya ke Tumapel, berikutnya Ken Arok membalas menyerbu Kediri. Pasukan Ken Arok ini justru mendapat dukungan dari rakyat Kediri yang sudah muak dengan kesombongan rajanya. Maka dengan mudah Kertajaya dan pasukannya dapat ditaklukkan. Meskipun kebal dengan senjata tajam, tetapi Kertajaya akhirnya tewas juga di tangan Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Dengan berhasil membunuh Kertajaya, maka otomatis Ken Arok menggantikannya sebagai raja. Tetapi Ken Arok tidak memerintah di Kediri. Dia menjadikan Tumapel sebagai pusat kerajaannya dan menamai kerajaannya dengan nama Kerajaan Singosari. Sebagai wujud terima kasihnya kepada para Brahmana dan biksu, Ken Arok menjamin kebebasan dan toleransi hidup beragama di kerajaannya itu. Kisah kedua, Kertanegara, Raja Singasari memotong telinga utusan Mongol. Kisah tentang Kertajaya sudah kita dengar. Kali ini kisah tentang Kertanegara. Meskipun namanya mirip-mirip, tetapi keduanya berasal dari silsilah yang bermusuhan. Kertanegara adalah keturunan Ken Arok, orang yang membunuh Kertajaya. Kertanegara adalah Raja Singosari yang memerintah dari tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Ketika Kertanegara memerintah di Singasari, pada tahun 1289, datanglah rombongan utusan dari Kaisar Kubilai Khan dari Tiongkok. Maksud kedatangan utusan itu ialah meminta upeti kepada Singasari sebagai bukti kerajaan itu tunduk kepada Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Ketika utusan itu menghadap Kertanegara dan mengutarakan maksud kedatangannya, Kertanegara menjawabnya dengan mengiris hidung dan memotong telinga utusan tersebut. Setelah itu, rombongan Mongol tersebut disuruh pulang ke negaranya. Perbuatan Kertanegara itu tidak bisa tidak harus dibaca sebagai tantangan kepada Kubilai Khan. Kubilai Khan dibuat geram. Tak main-main, pada tahun 1292, Kubilai Khan mengirim armada pasukan Yuan ke Jawa. Berdasarkan catatan Yuan Shi, armada yang dikirim ke Jawa itu terdiri dari 1.000 kapal yang di dalamnya terdapat sekitar 20.000 hingga 30.000 prajurit serta perbekalan selama 1 tahun. Sebuah armada militer yang sangat besar kala itu. Armada itu mempunyai tugas untuk menghukum Kertanegara atau Singasari. Namun, dalam tahun yang sama, tahun 1292 itu, sebelum armada pasukan Mongol tiba di Jawa, Kertanegara sudah duluan terbunuh dalam suatu pemberontakan. Pemberontakan itu dilakukan oleh Jaya Katwang. Jaya Katwang adalah keturunan Kertajaya, Raja Kediri yang mati dibunuh oleh Ken Arok. Jaya Katwang ingin mengembalikan kejayaan kerajaan Kediri. Maka Singasari dihancurkan dan pusat kerajaan dipindahkan kembali ke Kediri. Ketika pasukan Mongol tiba di Singasari, kerajaan itu sudah luluh lantak. Rajanya pun sudah tewas.
Raden Wijaya, menantu Kertanegara, memanfaatkan kedatangan prajurit-prajurit utusan Kubilai Khan itu. Raden Wijaya mengaku kepada pasukan Mongol itu bahwa dia adalah ahli waris Kertanegara yang mereka cari. Raden Wijaya bersedia ditangkap dan dibawa ke Mongol, tetapi dengan syarat pasukan Mongol harus membantunya mengalahkan Jayakatwang terlebih dahulu. Pasukan Mongol menyanggupi. Kemudian terjadilah perang antara Raden Wijaya yang dibantu pasukan Mongol melawan Jayakatwang. Raden Wijaya memenangkan perang tersebut. Kemudian ia mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Majapahit. Lalu bagaimana ceritanya dengan pasukan Mongol yang membantunya itu? Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol yang sedang mabuk-mabukan merayakan kemenangan. Catatan Yuansi menyebutkan penyerbuan ke Jawa menelan korban 3.000 prajurit terbaik dari kesatuan elit Mongol dan total prajurit yang meninggal sekitar 13.000 orang. Kekalahan hebat yang diderita Kubilai Khan dalam penyerbuan ke Jawa membuat dia kapok. Penyerbuan itu dicatat sebagai penyerbuan terakhir yang dilakukan Kubilai Khan keluar Tiongkok. Nama Majapahit dan Raden Wijaya menjadi sangat disegani karena peristiwa itu. Kalau mertuanya hanya memotong hidung dan telinga satu utusan Mongol, tetapi Raden Wijaya memotong 13.000 kepala tentara Mongol. Kisah ketiga, La Patedungi, Raja Wajo ketiga, memperkosa setiap wanita cantik yang ditemuinya. Bagi seorang wanita, paras cantik adalah anugerah yang patut disyukuri. Tetapi apakah selamanya begitu? Terkadang paras cantik bisa menjadi bencana. Kisah ini terjadi di Kerajaan Wajo zaman dulu. Kerajaan Wajo adalah kerajaan orang-orang Bugis yang berdiri pada pertengahan abad ke-15 di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini disokong oleh 3 kelompok besar, yaitu Batempola, Talo Tenreng, dan Tua. Perwakilan dari ketiga kelompok inilah yang berhak mengangkat dan memberhentikan raja. Perwakilan-perwakilan mereka membentuk satu dewan perwakilan rakyat, atau mungkin lebih tepatnya perwakilan bangsawan. Kita bisa membayangkan ketiga kelompok ini seperti partai politik. Dalam arti tertentu, kerajaan ini telah menerapkan sistem demokrasi. Ini keren ya, kita belajar demokrasi, gak usah jauh-jauh ke Yunani. Kita pergi saja ke Wajo. Di sana, raja bukan diangkat berdasarkan keturunan atau putra mahkota, melainkan dipilih dalam suatu musyawarah anggota dewan. Anggota dewan itu bermusyawarah untuk menentukan dan mengangkat siapa yang menjadi raja. Raja mereka digelari Batara Wajo. Dikisahkan bahwa Batara Wajo pertama yang bernama La Tenri Bali dan Batara Wajo kedua yang bernama La Mataiso memerintah kerajaan dengan baik, tetapi tidak dengan Batara Wajo ketiga. Batara Wajo ketiga bernama La Patedungi yang memerintah dari tahun 1466 hingga 1469. La Patedungi terkenal kejam dan biadab. Dia senang berkeliling kerajaan dan meminta apa saja yang dilihat dan menarik hatinya dalam perjalanannya itu. Semua yang berharga dari rakyat diambilnya, termasuk jika dia sedang berkeliling dan melihat perempuan yang menarik baginya. Maka tidak peduli perempuan itu istri orang atau masih gadis, segera diambilnya perempuan itu, kemudian diperkosanya. Dia juga mempunyai pasukan khusus yang tugasnya menculik anak gadis untuk dipersembahkan kepada La Patedungi setiap malam.
Alih-alih sebagai raja melindungi dan mengayomi rakyatnya, raja yang ini malah menculik dan memperkosa perempuan-perempuan cantik. Bukan memberikan rasa aman, raja yang ini malah menciptakan teror dan ketakutan kepada rakyatnya. Raja ini tidak mengindahkan peringatan dari dewan yang mengangkatnya. Sudah tidak bisa mentolerir perbuatan raja itu, semua anggota dewan sepakat untuk mencabut mandat Lapatedungi sebagai raja. Lapatedungi diturunkan dari tahta dan diusir keluar dari Wajo. Tidak diceritakan kemana perginya Lapatedungi. Juga tidak diceritakan bagaimana nasib setelah itu. Mungkinkah dia yang kemudian hari menjelma menjadi kolor hijau? Kisah keempat, Iskandar Muda, Sultan Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Aceh yang paling terkenal karena mampu menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang disegani, baik di Nusantara maupun di dunia. Beliau mampu menciptakan sistem pemerintahan yang sangat efektif, baik dari segi hukum, politik, ekonomi, maupun militer. Dia pula yang mampu menghadang kekuatan Portugis di Semenanjung Malaya pada abad ke-17. Seorang pelaut berkebangsaan Perancis bernama Augustin de Beaulieu menuliskan kisah hidupnya selama perjalanan pelayarannya. Dia pernah singgah di Aceh ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Sang penguasa ini memang amat kejam, karena saya berani bilang bahwa sejak saya berada di sana, tak sehari pun lewat tanpa dia membunuh seseorang dan terkadang beberapa orang. Dan dia tidak memberitahu siapapun mengenai rencananya dan juga tidak meminta saran kepada siapapun, tulis Agustin. Agustin mengisahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum yang keras kepada para penjahat di Aceh. Hal itu dilakukan untuk menegakkan wibawa dan kuasa raja. Hukuman itu berupa pemotongan anggota tubuh seperti telinga, bibir, hidung, kaki, dan tangan. Ada juga yang diinjak gajah sampai mati, lalu dijepit dengan 2 batang kayu yang dibelah, atau menumbuk kepala orang, dan masih banyak lagi hukuman-hukuman yang sangat kejam. Kisah kelima, Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung memerintah Mataram tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung mempunyai ambisi besar untuk melakukan ekspansi kekuasaannya. Dia telah berhasil menguasai seluruh Pulau Jawa. Bahkan dia juga berhasil menaklukkan Pulau Madura dan Sukadana di Kalimantan Barat. Ganjalan bagi dia adalah adanya VOC yang menguasai Batavia. Setelah gagal melakukan diplomasi untuk mengusir VOC, Sultan Agung menyerang Batavia. Penyerbuan dilakukan 2 kali, yaitu tahun 1628 dan tahun 1629. Penyerbuan pertama tahun 1628, Sultan Agung mengirim 10.000 prajurit di bawah pimpinan Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Madura Reja. Pasukan Mataram gagal merebut benteng Hollandia di Batavia. Meski gagal merebut benteng, pasukan Mataram masih bertahan selama 30 hari mengepung benteng tersebut. Maksudnya adalah untuk memblokade pasukan VOC agar melemah karena kehabisan persediaan makanan. Ribuan prajurit juga dikerahkan untuk membendung Sungai Ciliwung agar prajurit VOC mati kehausan karena kekurangan air. Tetapi usaha itu gagal juga. Bukan pasukan VOC yang mati kelaparan dan kehausan, tetapi justru pasukan Mataram yang kehabisan persediaan makanan. Mereka juga banyak yang mati terkena wabah kolera dan malaria.
Hal itu membuat semangat prajurit Mataram memudar. Melihat hal itu, Sultan Agung marah. Kemudian dia mengirim pasukan Algojonya untuk membunuhi prajurit-prajurit dan pimpinan-pimpinannya yang mulai kehilangan semangat tempur. Hal itu dimaksudkan agar membangkitkan kembali nyali dan semangat tempur prajurit Mataram yang sudah mulai melemah dan putus asa. Sisa pasukan yang tidak dieksekusi diperintahkan untuk menyerang benteng. Pada pertempuran terakhir dari serangan gelombang pertama itu, seluruh prajurit Mataram tewas. Tidak mau menerima dengan kekalahan yang dialaminya dalam serangan tahap pertama, Sultan Agung kembali menggempur Batavia pada tahun 1626. Kali ini pasukan Mataram dipimpin oleh Dipati Ukur. Serangan kedua kali ini juga gagal. Tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Madurareja yang dipenggal kepalanya oleh Sultan Agung karena gagal mengalahkan VOC, Dipati Ukur kemudian berbalik memberontak melawan Sultan Agung. Kisah ke-6, Amangkurat I, Sultan Mataram. Pengganti Sultan Agung yang memerintah Mataram adalah Sultan Amangkurat I, putranya. Amangkurat I memerintah dari tahun 1646 hingga 1676 Masehi. Tahta Mataram kembali banjir darah pada masanya. Dia membunuh Pangeran Alit, saudaranya yang dianggap sebagai pesaing untuk memperebutkan tahta. Dia juga membangun keraton baru di Pleret dengan mengerahkan rakyatnya untuk bekerja tanpa diupah. Bukan hanya itu, dia mendata para ulama yang dianggap pro kepada Pangeran Alit yang telah dibunuhnya. Para ulama itu bersama semua kerabat keluarganya dikumpulkan di alun-alun Pleret. Van Guns, utusan VOC di Mataram kala itu, sebagai saksi sejarah mencatat bahwa orang yang dikumpulkan di alun-alun itu tidak kurang dari 5.000 hingga 6.000 orang. Dan hanya dalam waktu tidak lebih dari setengah jam, mereka semua tumbang menjadi mayat dibantai oleh para Algojo. Demikianlah kisah-kisah kelam yang sempat tercatat dalam sejarah para raja di Nusantara. Sekiranya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam video ini. Jangan sungkan menyampaikan pendapat Anda pada kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Salam dari Wong Curah Jati. Semoga Tuhan memberkati.